Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ari sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan media Baitul Mutakin. Ini format terbaru, set terbaru, ya mudah-mudahan makin menambah semangat kita lah untuk Biar fresh aja, biar baru. Ya, Nggak secara bosan. baru, Iya, baru. iya. Baik Mas Ari, sebelum berbicara lebih lanjut ya, kan kita juga lazimnya ya perkenalan. Nah, karena kan mungkin kita kenal tapi yang lihat ini kan juga belum benar-benar. Namanya kalau yang saya dapat kemarin kan Rahmat Asy'ari ya. Itu saya agak susah merabani kalau Rahmat Asy'ari itu asli mana gitu. Kalau yang biasa Soekarno kan Jawa gitu. Mas asli aslinya mana sih? Saya lahir di Tegal, cuman lebih banyak di Jakarta. Dulu orang tua dulu tuh punya kebiasaan, pokoknya lahir tuh harus di tempat orang kakek nenek gitu. Leluhur. Oh, iya, benar, Tinggal benar. dimanapun pokoknya semua harus Lahir di leluhurnya. di leluhurnya. Padahal orang tahu udah di Jakarta waktu itu. Udah di Jakarta dari tahun 79. Saya lahir 82. Berarti pulang cuma buat brojol Mas Ari terus balik lagi. Lagi lahiran di Tegal, sebulan kemudian balik ke Iya. Jakarta. Sampai sekarang juga masih ada sih Mas yang kayak begitu. Oh, iya. Iya. Biasanya lahiran anak pertama tuh. Teman-teman saya yang merantau itu kalau yang Abdu itu kan iya setelah nikah ke sini habis itu mau lahiran dibawa pulang. Oh, anaknya. Iya. Nah, di kita tuh semua dari Iya. anak pertama sampai anak ketiga lahir di Tegal. Wajar dulu. Nah, kalau berarti sekolah juga di Jakarta, Bang? Saya SD di Jakarta. Nah, ini unik juga. Saya sekolah SD di Jakarta. SMP saya di Cipanas. Puncak. Puncak. Nah, jadi ngomong bahasa Sunda. Lumayan lancar dong berarti bahasanya. Nggak aktif, cuman ngerti. Ngerti, Pak. biasa. Biasa, Pak. Terus SMA di Lampung. Mampu lah. SMA Latar Muhajirun. Ah. Kemudian di kuliah saya di Jogja. S1 di Jogja, S2 di Jakarta. Jogja di mana? Di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta. STI. Dulu waktu rame-rame pertama kali ekonomi Islam booming di Indonesia nih. Tahun berapa tuh masuk kuliah? Kuliah 2000. Masuk kuliah 2000. Tahun 2000 saya kuliah. Saya masuk TK. Dia masuk SD palingnya. Iya, 2000 iya SD. Iya, 2000 saya TK, masuk TK. Apa ngambil jurusan ekonomi? Dulu ekonomi Islam. Ekonomi Islam tuh sama ekonomi syariah tuh itu dua Awalnya hal. dulu secara penjurusannya dulu ekonomi Islam. Makanya dulu gelarnya tuh SEI, Sarjana Ekonomi Islam. Kemudian kan berubah jadi syariah ya. Dampaknya gelar juga SSC, Sarjana Syariah. Oh, berarti tapi dua jurusan ini bertransformasi ya, bukan ada dua jalan yang berbeda, bukan ya? Sekarang sarjana syariahnya sudah nggak ada. Bukan ada. Jadi sekarang jadi sarjana ekonomi. Ekonomi Sekarang mau Islam. ekonomi apa? Tetap sarjana ekonomi. Kalau ekonomi Islam itu apa sih Mas? Apa ya, titik penekanannya tuh, kalau saya kan juga ekonomi Mas, tapi konvensional. Nah, kalau ekonomi Islam tuh penekanannya, pembedanya itu yang dipelajaran di kelas tuh apa sih? Jadi pertama itu dari nilai-nilai Islam itu dimasukkan. Nilai-nilai Islam. Kemudian nilai-nilai Islam ini kan harus ada terukur, bisa diukur. Nah, diukurnya itu misalkan dalam bentuk yang paling umum, misalkan dalam transaksi jual beli itu harus ada akad di depan berapa keuntungan yang akan diperoleh oleh si penjual, dalam hal ini kan si bank sebagai pengadaan barang. Kemudian perubahan akad pada akad. Jadi kalau biasanya kan orang bank kenalnya kita datang ke bank pembiayaan gitu kan, peminjaman uang, tapi kan sebenarnya itu buat pengusaha, misalkan dia itu uang itu untuk modal usaha pembelian barang. Nah, ini agar menjadi halal ibaratnya. Nah, Iya. akadnya ini harus disesuaikan dengan syariat. Iya. Jadi akadnya akad jual beli, bukan akad pinjam uang. Iya, meminjam ya beda soalnya. Beda, jadi beda nanti Iya. efek hukumnya. Ya kalau saya belajar ekonomi, tapi saya pelajarin itu justru riba-riba ya. Saya ngerti pas dosen jelasin, saya belajar riba nih hari ini, ngerti gitu maksudnya. Makanya penasaran aja kalau ekonomi Islam atau syariah itu kayak apa. Jadi bagaimana caranya satu akad itu bisa menjadi halal. Berarti lebih ke fikih ya kalau dalam Islam ya. Fikihnya lebih kenceng dong. Iya, fikih muamalahnya. Fikih muamalahnya. Terutama untuk berdagang, tapi muamalahnya emang kebanyakan dagang sih ya kalau Islam ya. Selain dagang apa? Dagang.
dia kan ada simpan Hutang, ya, pinjam, simpan. simpan pinjam, Hutang kemudian juga ada apa namanya Permodalan. sewa menyewa, Iya. kemudian jual beli seperti yang kita umumnya. Tapi kalau yang mikro makronya mah sama aja ya sebenarnya ya. Sama aja. Dalam memandang gitu ya. Oke. Kan beda. Sama. Nah, kalau S2-nya, kemarin kan saya lihat S2-nya ngambil apa? Saya S2 ngambil pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Saya kan- Nyebrang juga tuh lumayan tuh. Tapi ada pembelaannya karena masih ada IPS-nya. Iya, iya itu ya. Iya. Sama IPS ya. Iya, iya. Itu kuliah di S2 juga saya kan habis COVID kan, habis Iya. COVID. Saya sebenarnya kan saya ada ngelola TPQ juga, pendidikan pendidikan Quran. Nah, saya pernah sejak COVID itu kan kita dikenalkan dengan hybrid learning ya. Hybrid learning, Nah, ya. Zoom, kemudian online gitu kan. Iya. Dan bahkan kalau puncaknya COVID itu kan hampir semuanya online. Iya. Nah, saya penasaran masa depan pendidikan tuh seperti apa model pendidikannya gitu. Karena mungkin orang waktu puncaknya COVID ya, Iya. kan nggak tahu ini kapan berakhirnya, Iya, karena betul. seluruh dunia. Iya, iya. Nah, saya penasaran nih pola pendidikan ke depan seperti apa gitu. Nah, ternyata oh ya berlanjut kan hybrid itu sekarang saya jadi kayak Iya. normalisasi hybrid. Iya, bahkan sekarang hybrid kayaknya diwajibkan kayak 10%, berapa persen harus ada. Iya. Karena saya akuin Mas, saya ini termasuk orang yang nggak suka online kayak gitu ya. Sampai sekarang jadi kadang-kadang kalau misalnya ada kelas yang online, saya datang. Karena kadang-kadang dosennya ngajar di kelas. Saya datang, tetap berdua di kelas, tapi dosennya online gitu. Nggak suka. Ternyata emang kadang-kadang emang diperlukan, ya harus ada latihannya. Nah, saya penasaran itu, jadi saya cobalah kuliah lagi saya. Iya. Ingin tahu pendidikan itu ke depan seperti apa. Pendidikan sosial. Jadi kalau S2-nya di mana? Unindra, Indra. Universitas Indra Prasta. Indra Prasta di mana itu? PGRI, di TBS Sumatera. Di Simatupang ya. Kalau Mas Ari, berarti kalau Mas Ari itu sama buku itu udah nggak asing ya, sama belajar ya. Emang dimakanin dari kecil ya, emang itu. Iya, kenapa Mas sampean senang membaca itu? Karena saya kecil juga lumayan senang baca, tapi kan komik ya. Iya. Setelah gede kayaknya pelajaran Iya. nggak terlalu gitu. Saya kecilnya bobo kalau saya dulu. Saya suka baca ya dari mungkin sebenarnya kita tuh juga sebelum mengenal dunia COVID ya itu udah terbiasa dengan apanya buku-buku Iya. baik itu komik ataupun koran gitu. Nah setelah itu ya saya mulai fokus bener seneng baca banget tuh setelah lulus kuliah malah. Lulus kuliah. Lulus kuliah. Karena mungkin karena dulu kuliah kan masih ada perpus ya. Iya. Masih jadi untuk pelajaran-pelajaran kuliahnya itu ke perpus. Nanti kalau nyari komiknya dulu masih ada tuh yang zamannya sewa-sewa. Oh iya, yang Bukuan ya, di komik. Jogja. Iya. Masih tuh Mas kita naruh KTP sewa komik. Komik CD dulu masih ada. Terus Gramedia kan masih belum open ya. Masih bisa dibuka, banyak. dibaca di situ. Iya benar. Ya sekarang udah nggak ada ya? Sekarang udah. Gramedia, Saya nemuin belum. Udah nggak ada. Benar, udah nggak ada. Atau mungkin ada tapi buku-buku yang contoh. Enggak, nggak ada juga. Saya terakhir ke Gramet beli nggak ada. Jadi mulai kuliah itulah, mulai kuliah. Setelah kuliah mah justru saya mungkin karena mana lagi nih buku gitu ya. Iya. Beli buku. Atau mungkin karena kesadaran ketika kuliah butuh banyak referensi itu juga. Nah itu juga saya pertama kali tertarik baca buku itu yang benar-benar beli sendiri ya maksudnya ya, nggak pinjam itu ketika lahiran anak pertama. Kenapa? Buku apa itu? Buku tentang mendidik anak. Oh, parenting. Parenting. Nggak jauh lah. Saya pikir gimana nih kita pingin anak kita lebih baik daripada kita ya kan cara Iya. mendidiknya gimana. Saya beli buku-buku, saya beli buku Ibnul Qayyim al-Jauzi, terus yang lagi ada buku yang saya jadi sampai sekarang tuh saya selalu bahas itu tentang parenting. Itu Abdullah Nasih Ulwan. Judul bukunya Arabnya itu Tarbiyatul Aulad fil Islam. Judul ininya Indonesianya Pendidikan Anak dalam Islam. Nah, itu lengkap lah. Kadang saya juga pikir ini sebenarnya dia itu guru apa bukan ya? Karena dia buku itu membahas dari mulai dia kelahiran, kayak seperti kita baca buku kedokteran jadinya. Iya. Kemudian sampai dia proses pendidikannya apa yang diberikan oleh orang tua ketika masih dalam buayan, kemudian yang sudah lahir, itu lengkap sekali. Nah itu saya jadi menarik dan itu salah satu rujukan saya buat Mendidik anak. karena sekarang kalau misi taklim juga tentang Berarti sejauh ini anaknya dididik dengan
ilmu yang benar minimal ya. Ya, mudah-mudahan yang kita tahu gitu bener ya, ya menurut bener. kita Ya. perspektif kita terima lah. Tapi seenggaknya udah diprogram gitu bagusnya kan. Dibandingkan dengan saya misalnya atau mungkin angkatan-angkatan dulu nggak ya kan, orang tua kita mungkin dalam mendidik itu ya hanya warisan turun temurun ya. Katanya gini, Katanya. katanya Tapi gitu. kalau dari baca buku kan minimal ya itu tadi ada dokternya, ada Iya. Ini ada ahli-ahli psikolog yang mungkin. tapi yang didapat dari buku itu memang benar mas, maksudnya diterapin gitu. Karena kan ada juga yang merasa terlalu idealis gitu loh. Ya. Selama ini saya belum ketemu yang banyak kayak kontra sementara buat saya. Jadi saya melihat apa yang selama ini saya baca ini bisa saya terapkan dan ya alhamdulillah selama ini berjalan baik ya. Dan terutama nih yang misalkan dalam hal parenting anak. Jadi saya paham tuh yang namanya anak itu yang paling utama itu bagaimana anak sama orang tua tuh dekat. Iya, Dekat. Jadi anak tuh pasti akan ngalamin fase-fase dia kenakalan. Artinya dia karena dia nanti bersinggungan dengan lingkungan, teman-teman, pengaruh gitu. Nah, nanti teruji kan nasihat orang tua dengan kondisi lingkungan, dia mulai membandingkan juga. Terus akal anak itu akan berkembang. Nah, ketika akal anak berkembang itu usia remaja. Nah, kadang kita orang tua tuh masih ngerasa Itu anak-anak aja. anak kita tuh tetap harus nurut. Padahal ketika otak anak berkembang, dia harus mulai pendekatannya tuh harus mulai adu argumen. Nah, jadi bukan lagi sifatnya Harus komando, benar. Iya, iya. Nah, kadang kalau kita adu argumen itu kan dia kadang mempertahankan pendapat argumen dia. Nah, saya merasa kadang kita juga harus sedikit mengalah. Biarkanlah dia mencoba dulu kesalahannya. Sampai yang baru kemudian ya kan cara kamu salah kan Ya, gitu. ada waktu buat gitu iya, ya. aja dulu. Ya kalau kita terlalu ibaratnya strength, maksudnya pokoknya harus lah ini udah melanggar. Nah, kita akhirnya jauh dari anak. Iya. Saya pikir kedekatan orang tua sama anak itu penting ya dalam pendidikan. Tapi saya juga setuju banget itu mas, kayak kadang-kadang anak tuh kalau udah makin gede ya, kadang-kadang kayak perlu diajak diskusi kayak kenapa emang kamu kayak gitu, emang kenapa gitu. Apa landasan kamu berpikir tuh apa gitu. Biar berlatih ya. Takutnya kan dibawa-bawa sama orang juga kan ya ini kan ya. Iya. Jadi kita juga kadang ngerasa kita melakukan sesuatu itu ya karena kita sadar ini baik bagus gitu. Nah kita juga pingin anak kita juga seperti itu gitu. Ketika kita arahin ke A, dia ngerti gitu kenapa harus A, kenapa nggak B. Tapi berarti kalau secara teori pendidikannya Mas Ari ke anak sama dari Mas Ari dulu dari orang tua berbeda jauh atau ternyata hampir sama itu? Hampir sama. Hampir sama. Cuma mungkin ketika ditemukan jadi ternyata ada ilmunya. Ada ilmunya. Jadi saya jadi paham dulu kenapa orang tua tuh sebenarnya misalkan dia tuh nggak setuju, tapi dia ngerti nih kita nih kalau benar-benar dilarang dia khawatir kita berontak terus jadi nggak bagus hubungannya, putus hubungan. Nah makanya dia milih kalimat kan yang terserah. Nah itu kan, jadi kita mulai sekarang tuh jadi paham gitu. Orang tua kalau udah mau terserah, sebenarnya tuh dia nggak setuju, cuman dia nggak berani untuk daripada konflik gitu ya. Iya. Penting ini buat kita ini berdua. Kita belum jadi bapak nih. Anak pertama saya ini kan kuliah perempuan. Pertama udah kuliah. Kan saya kira belum jauh loh ya. Iya, saya kira paling ya sama kalau Mas Nova kan 10 tahunan ya. Ya paling 12 gitu. Sebenarnya udah jauh banget. itu saya karena ya itu saya pegang ya, anak sama orang tua harus dekat ya. Jadi anak saya tuh punya beberapa akun IG, ya kita ngerti lah akun IG seperti apa isinya. Itu mereka nggak blok kita. Oh ya? Nggak blok ya. Jadi Saya blok semua. kita berteman. Jadi saya tahu anak saya gimana. Nah, sehingga kita waktunya menasihati kan kita juga harus pilih waktu yang jangan pas dia live lagi. Iya benar. Kita pas di rumah, pas kita diskusi. Gitu. Karena yang namanya dunia kampus, apalagi bukan kampus yang kampus umum gitu ya, dia pasti akan bersinggungan dengan banyak ideologi, dengan banyak karakter orang, ya kan, dengan banyak orientasi juga. Iya. Sekarang nambah lagi. Anaknya laki atau perempuan? Yang pertama perempuan. Waduh, tantangannya lebih ini ya. Jadi maksudnya itu juga harus berbesar hati orang tua ya, maksudnya karena anak ini dalam proses dia pencarian, nanti ketemu dengan banyak pemikiran, teman, punya banyak pembanding lah gitu. Dia
kamu jangan pakai jilbabnya yang bagus dong. Terus dia lihat temannya, lihat temanku nggak pakai jilbab, atau jilbabnya nggak bagus juga sukses juga. Iya. Ekonominya bagus, Iya. kesehatannya bagus. Nah ini kan kita harus cari pendekatan nih. Menyadarkannya ya. Iya. Tapi untuk ukuran orang tua sih Mas Ari berarti termasuk yang bijak karena kan nggak semua orang tua berpikir ke sana kan. Atau mungkin nggak semuanya dapat ilmu parenting yang Iya benar. Tapi kalau tadi kan buku pertama ya. Sekarang saya mau nanya Mas, buku yang menurut Mas Ari pas baca itu langsung dapat ini buku keren banget. Ada nggak? Satu atau dua? Tentang apa nih? Apapun yang pas Mas baca tuh kayak ini buku gila, ini life changing banget gitu loh. Saya setelah parenting tuh mungkin buku kedua saya, genre kedua saya temanya itu tema Siro. Oh iya. Tema Siro. Terus saya punya beberapa buku tuh mulai dari Ibnu Hisam, terus Rahih Al-Maktum, kemudian Sirah Nabawiyah As-Sahihah. Oke. Terus saya baca, dan semuanya kan punya banyak, Iya. ada yang di sini ada, di sini nggak ada. Terus saya benar-benar terkejut ketika baca yang ada namanya Fikih Sirah Nabawiyah. fikih Fikih Sirah Nabawiyah. Dua barang disatuin. Iya. Antara fikih sama sirah ya. Fikih Sirah Nabawi itu dia sejarah, dia setengah-setengah. Jadi setengahnya berisi tentang sejarah. Misalkan kelahiran Nabi. Ya, orang bahasa Nabi lahir di Mekah gitu kan, kemudian nanti diasuh oleh Halimah Sadia di daerahnya perbukitan. Udah cerita seperti itu. Tapi di Fikih Sirah itu dibahas kenapa dia dididiknya itu di Bani yang Saidah, orang-orang itu ya. jauh dari perkotaan. Gitu. Kenapa? Nah, itu di Fikih Sirah itu dibahas di situ. Sehingga saya mendapat ini buku menarik nih. Jadi sehingga pelajaran buat kita dalam kehidupan sehari-hari, misalkan yang saya ambil, Nabi itu kenapa tidak diasuh di kota Mekah? Karena kota Mekah itu kan namanya kota di mana semua orang tuh datang, orang berhaji, umroh, kan ibadah semua di Mekah. Meskipun ibadahnya ya tidak sesuai dengan Saat itu ya. saat itu ya. Tapi datang dari berbagai macam wilayah, berbagai macam negara lah kalau sekarang. Nah, mereka itu kan punya budaya masing-masing. Iya. Lidah mereka, logatnya juga beda-beda. Nah, sehingga ini orang perkotaan ini bahasanya tuh kurang terjaga. Nah, sementara kalau Nabi tinggal di daerah Pinggiran ya. perkampungan, Di luaran, di luaran itu, dia akan bahasanya lebih terjaga. Iya, saya pernah baca. Kayaknya di buku yang Rahih Al-Maktum ada juga tuh pembahasan itu ya. Dan sampai sekarang itu masih relate kayaknya ya. Masih relate. Nah, Antara orang kota sama pedesaan gitu. makanya akhirnya dalam parenting kita, misalkan di rumah, saya tuh kalau misalkan anak saya baru mulai bicara nih, 5 tahun anak keempat saya, itu nggak boleh orang tua, atau teman-teman siapa saja bicara sama anak saya, cadel-cadelin nggak boleh. Oh gitu. Cadel-cadelin Minum cucu. minum cucu gitu. Nah, nggak boleh, karena itu nanti dia akan menormalisasi ucapan-ucapan yang sebenarnya kan salah. Nah itu Nabi kan dijaga itu supaya dia pelafalannya benar, pemahaman bahasanya bagus gitu. Saya sering tuh Mas. Iya. Ini beli cucu. Waduh. Dan saya dari itu, kemudian Nabi kan dirawatnya di Bani Saidah, itu kan daerah perbukitan. Itu Nabi dari kecil itu udah terbiasa tuh dengan latihan fisik, yang jalan perbukitan, turun perbukitan, itu beda sama jalanan datar. Dan perkotaan kan Iya, datar dan fasilitasnya banyak banget ya. Sampai makanya di sirah itu bisa digambarkan cara berjalannya Nabi ya. Kalau itu kayak orang menuruni bukit ya. Ini memang dari kecilnya itu. Cara berdiri, cara jalannya detail ya. Nah itu banyak saya buku Fikih Sirah Nabawi itu saya dapatkan oke, cara pandang kita Sirah itu nggak cuma sejarah doang, jalannya cerita gitu, tapi apa hikmah dari peristiwa-peristiwa itu. Saya baca sirah yang Rahih Al-Maktum itu pas terakhir nangis saya. Pas Nabi udah meninggal tuh bener nangis. Kayak ini udah habis nih beneran ya. Kayak ya masih pendek juga. Episode kok kayak pengen diperpanjang tapi emang udah umur, udah waktunya ya udah selesai. Kayak itu tuh lumayan sih, menggetarkan.
Ya itu tentang siroh lah. Makanya saya ketika tertarik dengan siroh itu saya mungkin dari video juga dulu ada acara di Trans TV itu Khalifah Budi Asari. Oh iya dia. Suka banget saya. Budi Asari. Nah Budi Asari itu dia punya kajian siroh juga kan? Iya, banyak. Nah terus dia punya kelas siroh juga. Iya. Nah, terus dia punya teman nih kakak kelas namanya. Namanya Asep Sobari. Oh, iya. Salah satu ya, tahu. Nah dia bikin siroh community Indonesia. Iya. Nah, saya dulu gabung di situ. Oh, saya mau daftar. Daftar situ saya siroh Nabawi. Iya. Terus yang kedua setelah siroh Nabawi selesai, siroh Madrasah Khulafa. Iya. Saya tuh mau daftar mas, cuman online kan waktu itu. Oh, mungkin mau COVID. ya. Iya, enggak deh. Itu yang saya pikir, wah, mungkin orang kalau zaman sekarang, saya bilang, saya ikut kajian ini loh, bayar loh. Iya. Ya kan, Emang tapi nggak ada gelar. itu salah satu emang ustadz yang bikin saya akhirnya melek sejarah. Iya sih. Bener-bener dia tuh kalau cerita tuh bener-bener ini banget beliau. Iya, seru. Bener-bener kayak kita dibawa ke situ gitu loh. Bener itu. Ya, bagi saya itu idola lah. Ada buku satu lagi yang saya ini senang ya. Nggak apa-apa. Yang dari judulnya itu provokatif. Apa itu? Jadi, judul aslinya kan Al-Has ala Hifzil Ilm, anjuran menghafal ilmu. Tapi judul terjemahan di Indonesianya hafalan buyar, tanda tak pintar. Itu masih relate sampai sekarang loh. Iya. Hafalan buyar, tanda tak pintar. Tapi judul aslinya sebenarnya Al-Has ala Hifzil Ilm, anjuran menghafal ilmu. Karena di buku itu dia bilang, dulu orang kalau mau diskusi gitu, mau menyampaikan pendapat, karena dia nggak hafal, dia buka kitab dulu. Iya. Nah, ketika kitabnya ini hilang atau apa, dia nggak bisa menyampaikan pendapatnya. Nah, makanya Ibnu Jauzi yang nulis, dia nyaranin, ayo hafal, ilmu itu dihafal sampai pada tahap menghafal. Oh, makanya ini tadi kan sempat stalking sebelum beliau datang. Itu Mas Rahmat itu ini ya Mas. Mas Ari punya ini ya komunitas apa tuh Mas? Buku baca. Iya, book club apa itu Subhan Fatayat book club kita. Itu kan kayaknya ada orang juga akhirnya menyampaikan apa yang dia baca kan salah satu bentuk mengeluarkan pendapat juga sebenarnya ya. Nah, itu barang apa tuh Mas Subhan book club ini nih? Bisa dijelasin dulu Pak? Ya, jadi Subhan Club itu kegiatan yang kita kumpul bersama dengan membawa buku masing-masing yang mereka saat itu sedang mereka baca atau ingin mereka baca. Nah setelah kita kumpul, kita baca buku bersama, silent reading ya, jadi HP semua komunikasi dimatikan, selama 30 menit kita membaca. Nah setelah itu masing-masing dari kita itu menyampaikan apa tadi hasil bacaannya. Tujuannya sih kita supaya bisa saling sharing lah. Nah, tadi si A baca apa, si B baca apa. Kemudian juga melatih kita untuk belajar memahami sesuatu yang kita baca. Nah, bagaimana kita memahaminya dan kita sampaikan di forum itu. Iya. Itu udah berapa lama itu Mas, komunitas? Dari tahun kemarin, tahun 2024 sudah mulai. Ya tapi itu ya kadang-kadang yang dimaksud melek literasi itu bukan cuma baca ya, tapi paham tanpa isi. Sampai pada paham. Jadi kalau misalkan itu di mana, lokasi online atau kita offline? Tempatnya kopdar berarti ya? Kopdar. Kalau misalkan saya mau ikut berarti bisa itu? Bisa banget. Teman-teman yang mau ikut tinggal nanti follow akun akun Instagram. Ya, akun Instagram kita Subhan_Jakut. Di situ nanti kita share kegiatannya di situ ya. Kayaknya menarik tuh Mas. Tapi saya pengennya kayak ada yang buku yang satu saya baca, udah saya baca selesai itu emang keren banget. Saya tuh pengen berusaha kayak latihan kayak ini buku tentang ini gitu. Jadi memang salah satu tahapan ya ketika kita mempelajari suatu ilmu, itu kan kita harus setelah kita paham suatu ilmu, itu kita harus bisa untuk menyampaikan atau mengajarkan lagi ilmu yang kita dapat ke orang lain. Benar. Nah, kalau kita hanya berhenti pada pemahaman ilmu kita sendiri aja, tidak melanjutkan pada menjelaskan ke orang atau memberi pemahaman ke orang lain, ini berhenti tahapannya. Nah, kalau dalam hadis tuh kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an. Baik-baik kalian ada yang mempelajari Al-Qur'an. Nah, cuman orang lupa berikutnya. Dan mengajarkan. Dan mengajarkannya. Jadi jangan udah hafal berhenti gitu. Seharusnya ada lanjutannya wa'allamahu dan mengajarkannya. Gitu. Orang kadang berhenti cukup pada dirinya sendiri. Dirinya sendiri gitu.
kita coba di forum itu, book club itu ya mereka setelah membaca, memahami, coba sampaikan. Hanya banyak ya Mas ya pesertanya. Sejauh ini berapa orang yang tergabung? Banyak, kita pernah rekor sampai 50 peserta itu. Kita belum bisa ngumpulin orang segitu, belum pernah ya kayaknya ya. Kita ngumpulin 3 orang aja yang suka baca buku, kayaknya susah. Nah makanya kita coba supaya bisa maksimal tuh kita gandeng ya para ibu-ibu gitu, bapak-bapak. Nah, mereka kalau mereka ikut, insya Allah anaknya juga mau ikut. Terus pilihan tempat juga, pilihan tempat yang nggak kaku, yang betul taman-taman. Tapi Mas Ari tuh membatasi ini nggak Mas, tipe orang yang membatasi bacaan kayak ini ada penulis-penulis ini yang jangan dibaca, atau bab-bab apa atau buku-buku tentang ini yang jangan dibaca, kan ada suka ada tuh yang kayak gitu. Atau semuanya dimakan aja Iya. ya. Penting nanti Gimana makan nanti diskusinya aja gimana. Kalau yang untuk dibeli, iya saya batasi. aja. Oh, kalau dibeli. Kalau beli biasanya saya mungkin karena udah ngerti nih apanya, sebelumnya saya udah sering mendengar bagaimana pemahaman dia gitu. Nah, saya suka membatasi untuk saya tidak membeli buku-bukunya beliau. Nah, itu aja sih. Kalau yang lainnya saya tidak membatasi. Berarti Kalau apa yang baca, dari baca aja. dari kita denger, misalkan nih dia nih suka ngomongnya nyeleneh nih, saya tahu nih dia orangnya nyeleneh nih, ya saya nggak akan beli bukunya dia. Berarti tahunya cuma dari yang saya dengar dari orang-orang tentang dia gitu ya. Ada misalkan satu penulis nih, saya ngerti, cuman saya beli buku dia. Iya. Cuman saya nggak setuju dia tentang satu, misalkan waktu itu yang sempat rame tentang Konstantinopel. Iya. Nah, saya nggak sepakat nih dengan pendapatnya si penulis Siapa ini. nih? Nah, adalah penulis. Nanti aja. Jadi saya tidak sepakat dengan pendapat beliau. Konstantinopel. Kayaknya tahu. Terus tapi dia nulis buku, yang buku itu menurut saya itu menguatkan argumentasi saya. Oke. Tapi ditulis oleh beliau, oleh yang punya pemikiran yang sama dengan saya, itu belum ada yang nulis buku ini Iya. di Indonesia. Iya. Sehingga saya beli buku ini. Sebenarnya tujuannya bukan untuk menguatkan argumentasi Iya. beliau, tapi untuk menguatkan argumentasi saya. Ada buktinya ya. Ada buktinya, karena di situ dijelaskan benar. Ini kan Konstantinopel. Saya tahu arahnya. Konstantinopel. Terkenal ya? Terkenal. Kayaknya saya tahu. Iya ya. Tapi bagus lah secara intinya ya. Tapi kalau secara sengaja gitu, Iya. yang lainnya saya makin tadi. Mungkin itu sisi negatif. Tapi Kalau ente, kalau baca disikat semua atau milih-milih? Saya biasanya saya baca semuanya. Ya, termasuk kadang-kadang kalau itu kan ada yang kiri kanan semua saya. Cuma kan nanti diolah kan mana yang, karena kita misalnya punya keyakinan ya, kalau kira-kira ini pertentangan sama keyakinan kita, ya cukup tahu aja tapi kita geser gitu. Sosialisme gitu misalnya kan, yang ini atau kapitalisme kan kita tahu tuh bedanya. Kayak buku-buku apa ya? Saya pernah beli itu buku ini Mas, Balfour, tentang deklarasi Balfour, tapi dari sudut pandang mereka. Itu saya sengaja, saya pengen tahu aja argumen mereka tuh apa sih, gitu loh ya. Dan kadang-kadang kebanyakan ya, pas saya baca ya pasti saya ketawa. Banyak logical fallacy atau sesuatu yang dipaksakan gitu. Jadi oh segini itu maksudnya mereka tuh arahnya tuh. jadi kalau saya beli itu buat untuk menguatkan argumentasi kita. Iya. Tapi secara ininya, Secara kalau ini nggak ada apanya, kan ada saya misalkan suka nulis dengan Ilham Pape misalkan gitu. Oh ya, asal dia nerbitin buku ya saya beli gitu. Iya. Padahal belum tahu juga tema tentang Iya, apa, iya. atau mungkin sama dengan buku yang sebelumnya. Iya, Nah, tapi karena kita suka. Tapi kalau udah ini dulu, jaga jarak dulu, pilih-pilih. Ilham Pape baca juga berarti ya? Baca juga. Yang ya dia orang Israel ya, Ya. tapi cabut ke Amerika kan dia, Iya. profesor. Sampai nggak boleh masuk ke Amerika, ke Israel lagi. Soalnya orang situ. bisa ya. tapi keras dia, makanya kritiknya tuh tajam banget sih. Dan ilmiah pastinya, dan itu kan yang paling ditakutin kan kalau ilmiah. Jadi memang karakter Israel itu memang Zionis ya. Itu dia akan Berapa menit?
menghalangi siapa saja yang melawan kebijakan mereka. Iya. Meskipun dari kalangan mereka. Oh iya. Pertama, kedua meskipun dia pernah punya jasa besar terhadap Zionis, itu tetap kalau perlu hilangkan nyawa, nggak peduli. Iya, karena ya bagaimanapun juga ya itu kan sesuatu yang didirikan di atas kebohongan ya. Iya. Jadi apapun yang mengatakan kebenaran sekecil apapun disikat dulu. Daripada semakin terbuka ya kebohongannya, ya udah sikat-sikatin aja. Memperdalam itu juga sih. Itu seru juga sih kalau baca buku-buku itu tuh. Sama kalau Mas Rahmat ya, Mas Ari, balik mulu. Rahmat Asyari, Mas Ari. Ini ganti kan ada ini nih, Mas. Satu buku. Ya, Protokol of Zion ya. Iya. Saya tanya nih Mas Ari. Mas Ari percaya nggak barang itu ada? Saya percaya. Percaya? Percaya. Kok saya nggak percaya barang itu ada? Apanya Zionnya? Protokol of Zion-nya ini. Iya. Nggak tahu, kayaknya itu sesuatu yang emang mereka sepinter itu gitu. Kayaknya enggak deh. Kan seakan-akan kalau dibaca ini gitu, kayaknya mereka tuh udah planning dari dulu tuh segitunya. Kalau saya, emang mereka sehebat itu kayaknya enggak juga. Pertama, dan itu kan ya bagaimanapun ya kita mendenial, menurut saya antisemit itu yang dimaksud mereka ya, bukan yang secara arti yang benarnya ada di saat itu gitu. Maksud saya ada kebencian-kebencian yang dibuat untuk itu, gitu kalau mikirnya. Cuman kan saya kan membuka kuping kan, orang mau ngomong, nah kalau menurut Mas nih, gimana Mas, kenapa Mas yakin ini tuh ada barang? Ada bukti-bukti misalnya? Iya. Karena saya baca buku judulnya Jerusalem in the Quran. Jerusalem in the Quran karya Syekh Imran Hussein. Oh, Imran Hussein ya. Syekh Imran Hussein. Itu dia menjelaskan bahwa Zionis itu salah satu representasi dari Ya'juj dan Ma'juj. Oke. Ini udah masuk ke eskatologi. Iya. Dan Zaman. ini kan jarang nih orang mengkaitkan antara Zionis dengan Ya'juj dan Ma'juj. Iya. Nah, landasan dia pertama itu merujuk ke Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 95-96. Wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un. Telah kami haramkan penduduk satu kota untuk kembali ke kota tersebut. Udah dilarang. Iya. Kotanya udah dihancurkan, penduduknya terusir, nggak boleh lagi kembali ke kota itu. Hatta iza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Iya. Sampai terbukanya dinding Ya'juj dan Ma'juj. Nah, setelah itu baru mereka kembali dari berbagai macam penjuru. Nah, kalau kita bahas Ya'juj dan Ma'juj, itu kan kembali ke kisah Dzulkarnain. Ketika satu penduduk ditemui oleh Dzulkarnain, terus penduduk itu mengeluh tentang Ya'juj dan Ma'juj yang mereka itu berbuat fasad kerusakan. Nah, kemudian akhirnya Dzulkarnain membuat rotma, dinding tembaga itu ya. Tembaga. Itu kata fasad itu menjadi kata kunci. Dalam Al-Quran, fasadun, kerusakan itu ada banyak jenisnya. Dan itu sesuai dengan protokol Zion. Oh, yang membuat kerusakan. Iya, jadi tidak hanya sekedar kerusakan ekologi, bangunan, bumi, enggak. Jadi kerusakan ekonomi, finansial, kerusakan kesehatan, kerusakan generasi, kerusakan pendidikan, kerusakan budaya. Dan itu, ya itu ibaratnya ada 8 kategori dalam Al-Quran kerusakan-kerusakan itu, dan itu semua sesuai dengan protokol Zion itu. Itu analisanya Syekh Imran Hussein ya tadi. Jadi saya percaya ada protokol Zion ya, memang mereka masih berbuat kerusakan. Itu saya baru dengar tuh. Soalnya selama ini kan kalau orang ngomongin Ya'juj Ma'juj, biasanya Ya'juj Ma'juj tembok Cina. Iya kan? Iya dong, biasanya kalau kita ngomong itu. Nah, ini baru nih, itu baru saya dengar. Jadi kata kuncinya ya, jadi yang membawa Zion ini, Yahudi Eropa ini kembali ke kota tersebut, kemudian mengklaim ini punya saya. Nah, padahal mereka tuh udah ribuan tahun nggak kembali, kecuali untuk hanya sekedar ziarah. Nggak pernah mereka kembali untuk mengklaim, apalagi tinggal, apalagi sampai memiliki negara, nggak pernah mereka. Nah, ini siapa yang punya peran ini? Ya'juj dan Ma'juj. Pinter memang ya. Berarti itu makin berat lagi. Makin dalam lagi. Eskatologi itu seru tapi sebenarnya. Ya, cuman kadang-kadang ya, saya hadisnya lemah banget sih. Kayaknya jadi kurang ini. Padahal itu eskatologi itu kan itu tentang masa depan ya. Iya. Itu hanya yang paling lengkap
paling lengkap referensinya itu hanya Islam. Iya. Nah, Iya. Islam. Detail. Detail. Tapi ini banyak dihindari banyak orang Islam. Karena kenapa? Karena ini diperlukan penafsiran yang tidak cukup sekedar mengerti ilmu bahasa, tapi juga harus ngerti geopolitik, Iya. ngerti sejarah, ngerti budaya. Kalau dia cuma ngerti bahasa Hadisnya Al-Quran aja, doang, hadis iya. doang, apanya sahih atau nggak sahih, tapi Iya. nggak ngerti sejarah, nggak ngerti Geopolitik, geopolitik, iya, benar. nggak ngerti keuangan, Setuju saya tuh. dia akan salah tafsir. Salah tafsir. Nanti disangkanya ya jadi masuk jadi monster. Iya, iya. Yang Orang kan jelas jelas anak cucu Adam ya. Iya. Jadi harus ada ilmu yang lain yang melengkapi. Iya, tapi saya sendiri jarang banget ya kalau sama teman-teman ngobrolnya kayak gitu, kenapa ya? Ya, Dan karena itu nggak kalau ketemu. paham bisa jadi panduan kita untuk ngambil kebijakan. Iya. Apalagi kalau kita ngomongin akhir zaman ya petanya nggak pernah jauh-jauh dari Baitul Maqdis ya. Iya, Udah bukan Arab Madinah lagi tuh. Petanya ya di situ, di tengahnya itu. pusatnya di sini. Iya. Pusat peristiwanya. Segala agenda kegiatan di situ semua Ya, muncul. kita nunggu misalkan Isa masih turun di Iya, Syam, iya. di Syria. Dajjal juga ntar mungkin juga muncul. Iran deh, Persia. Tapi dibunuhnya di Syam. Iya. Menarik banget. Dan Imam Mahdi di Mekah, nanti memerangi di malahnya di situ. memerangi ya, Dajjal di Syam. Iya. Padahal dia terusnya bukan tanah haram ya. Baitul Maqdis itu ya. Bukan tanah haram kan. Makanya itu tanah suci tapi berlumuran darah ya. Iya. Karena medan jihadnya banyak di sana. Bener-bener di sana isinya bukan orang-orang, nggak bisa orang sembarangan sih. Gitu, iya. Sama apalagi ya? Misalkan Mas ini. Kalau Mas udah nulis buku tuh Mas? Belum, tapi saya lagi proses mudah-mudahan. Mengenai bocoran ya? Mudah-mudahan tahun depan Tahun depan. Tentang Palestina, tentang Zionis. Zionis. Saya tunggulah. Insya Allah saya ini Mas, kalau ada rezeki ntar saya PO. Siap. Kemarin baru ada rilis buku baru ya, Ustadz Ali ya? Apa tahun Tufan Al-Aqsa? Iya itu. Saya belum PO tuh. Tadinya saya mau PO buat bagi-bagi hadiah tadi tuh. Cuman, belum masih lama jadinya. Iya. Iya, semoga ini ntar kabar-kabaran lah. Kapan-kapan kita main Mas ke ini dong. Kalau ada acaranya, Priok, iya. Kalau ada acara apa buku-buku itu. pas lagi ada acara di luar pas ada buku tuh, Iya. soalnya di kontennya juga bagus. Kita main. Iya. Kemarin satu orang baca buku jadi satu reel ya kan? Iya, benar makanya. Ada 10 orang jadi 10 reel udah punya Karena stok. ya, kita masih susah di sini nyarinya. Oke, cukup kali ya? Cukup kali udah berapa menit Berapa deh? totalnya? Hah? 11. Oh, udah cukup lah. Makasih ya Mas Arya. Jazakallah khair. Mudah-mudahan Jazakallah khair Mas. bermanfaat Ya. kita. Dan juga nanti ya kapan-kapan lah kita main ke Mas Ari dan bukunya ditunggu, jangan lupa nanti. Mungkin ada episode 2-nya ya. Iya. Ini kalau rilis sih bisa di kita tag ya. Buku ceritain tentang buku. Oke. Iya. Terima kasih. Demikian Litera Muda Subhan Bekasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.